Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina yawmal qiyamah annahu la ma'budu illallah wahdah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah berikan kita kesempatan untuk hari ini insyaallah melanjutkan siam kita. Selain itu, syukur besar pada Allah Subhanahu wa taala. Usia kita masih berlanjut, belum lagi menyusul saudara-saudara kita yang telah berangkat lebih awal. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita pagi ini kita langkahkan ke tempat yang paling baik dalam kehidupan dunia, di tempat kita tinggal, karena kita tidak langsung menampakkan kaki setiap paginya, baik di Masjidil Haram ataupun di Masjidil Nabawi. Jamaah rahimakumullah, inilah yang kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala, di samping begitu besar dan banyak nikmat Allah kepada kita sekalian. Semoga di setiap tetesan-tetesan nikmat Allah itu kita mengiringi dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di setiap kesyukuran kita itu kembali berbalas dengan setiap kenikmatan berikutnya yang kemudian tak pernah surut sampai kemudian nanti berakhir jatah kehidupan kita. Salawat dan salam kita haturkan pula pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang kemudian menjadikan kita ini paham bahwasanya kita akan kembali kepada Allah dan menyiapkan bekal itu untuk kembali. Beliaulah yang membimbingkan dan berikan teladan langsung, baik kemudian kita baca dari hadis-hadis beliau atau mungkin kita melihat teladan dari orang-orang terdekat kita yang telah mencontoh Nabi SAW lebih awal, sebagaimana mereka juga mencontoh para ulama. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, ini kali pertama kami berjumpa di sini. Karena biasanya tidak biasa di masjid-masjid besar, Pak. Kalau sudah pernah belajar, biasanya masjidnya kecil-kecil, apalagi jamaahnya yang luar biasa di sini. Insyaallah sudah kelihatan terpancar dari wajah-wajahnya keilmuan dalam hati, bagaimana tawaduknya kelihatan, bagaimana taatnya pada Allah sudah nampak dibanding dengan tempat-tempat yang pernah kami kunjungi. Salah satu tempat yang kemudian membuat kita berbeda di tempat ini, ketika masuk di daerah Kilo 13, Karyano ke dalam, orang-orang yang notabene agak jarang yang mau ke sana. Jadi wajah-wajah itu secara fisik Pak kita lihat jauh berbeda dengan kita yang ada di sekitaran Gunung Pipa. Jamaah rahimakumullah, tapi demikian pun itu adalah mereka juga berharap bahwasanya kehidupannya pengen tidak hanya bahagia kehidupan hari ini, tapi juga berharap nanti kebahagiaan di akhirat juga. Jamaah rahimakumullah, jadi sekiranya nanti dalam apa yang kami sampaikan di sini mungkin banyak kurangnya, itulah kesempurnaan saya. Karena kita pahami manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap kelihatan kekurangannya, itulah sempurnanya dia sebagai manusia. Hadirin rahimati Allah Subhanahu wa taala. Satu ungkapan yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pada kita, yang mana beliau juga mengambil kalimat itu dari Nabi SAW, hanya sedikit beliau mengganti katanya, bukan untuk merubah tapi untuk lebih mendekatkan kalimat ini ketika yang dihadapi oleh beliau ini tidak sebagaimana yang dihadapi Nabi SAW.
Kata beliau, innallaha yu'tid dunya man yuhib. Allah itu memberikan dunia ini kepada siapa saja yang Allah cintai. Wa man la yuhib, termasuk juga Allah memberikan dunia itu kepada orang yang Allah tidak mencintainya. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak memberikan keimanan itu kecuali kepada orang yang Dia cintai. Allah tidak memberikan keimanan kepada siapapun kecuali orang yang Dia cintai. Kalau terkait dengan dunia, Allah itu memberikan dunia kepada siapa saja, baik yang Dia cintai atau yang tidak dicintai. Kenapa? Karena Dia semua makhluk itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menjadikan kita kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mengambil keimanan itu dalam kehidupan kita, tidak semua orang mendapatkan keimanan itu, maka itulah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengambilnya. Dan Allah telah ridho dengan orang-orang itu, termasuk mudah-mudahan kita semua. Nabi SAW dalam kalimat yang sama, hanya kebetulan saja dari Ibnu Mas'ud ini, audiens nomor beliau ini kemudian berbeda dengan yang langsung disampaikan Nabi kepada mereka, ini para sahabat. Nabi juga menyampaikan hal yang sama, hanya saja sedikit disesuaikan oleh Ibnu Mas'ud. Kata Nabi SAW, innallaha yu'til mal, sesungguhnya Allah itu memberikan harta. Kalau yang tadi katakan yu'tid dunya, ke belakangnya sama. Allah itu memberikan harta kepada siapa yang dicintai dan kepada siapa yang tidak dicintai juga dikasih. Wala yu'til iman illa man yuhib, dan Allah tidak memberikan iman itu kecuali pada orang yang Dia cintai. Jamaah rahimahullah. Orang-orang beriman itu diantara cirinya yang sederhana, ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia taat dan melaksanakan apa yang jadi perintah kepadanya. Terkait dengan kita hari ini berada di kemuliaan bulan Ramadan, Allah memanggil kita dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Kita dipanggil dengan kalimat cintanya tadi, alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aku berikan sebuah hadiah buat kalian. Apakah hadiahnya itu di bulan ini? Kutiba alaikumussyam, ada perintah untuk kita kemudian berpuasa. Kenapa? Bukan tidak ada tujuannya, ada tujuan sebagaimana ayat itu kita pahami di belakangnya nanti, la'allakum tattaqun tadi. Jamaah rahimakumullah. Kalaulah di ayat tadi dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka di ayat lain setelah kita berpindah dari kondisi hari ini kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya selesai dengan masalah-masalah akhirat itu, Allah panggil kita kembali orang-orang yang beriman itu dengan kalimat yang berbeda. Kalimatnya seperti halnya kita memanggil anak-anak kita yang dia adalah anak yang kita sayang. Artinya anak-anak kita itu semuanya kita sayang, maka kita panggil dengan panggilan yang menyejukkan di hatinya, enak didengar, lalu kemudian merasuk dalam jiwanya, merasa bahwasanya ayahnya, orang tuanya perhatian kepadanya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Az-Zukhruf itu? Ada kalimat kemudian menyatakan, ya ibadi, wahai hambaku. Ketika dipanggil hambaku ini Pak, orang lain nggak bakal bisa merasakan itu. Kenapa? Ada ujungnya nanti ayat itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi, la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Hari ini ketika di akhirat itu nanti, kamu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kenapa? Siapa yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Dulu kamu sudah beriman kepadaku, mengimani ayat-ayatku, perintahku kamu laksanakan. Kalau perintah puasa dia berpuasa, diminta sholat dia sholat, tidak pernah ditahan-tahan, nggak pernah ditunda-tunda. Kata Allah, dulu kamu sudah beriman, mengimani perintahku itu, maka sekarang layak mendapat panggilan ya ibadi.
Kita sangat berharap Pak mendapatkan panggilan itu. Sangat berharap. Mudah-mudahan termasuk semua jamaah yang hadir dan keluarganya serta kaum muslimin yang mungkin tidak hadir di tempat ini semuanya dipanggil dengan kalimat ya ibadi, wahai hambaku. Hambaku Pak. Kalau dalam kehidupan dunia Allah memanggil hambaku itu hanya untuk Rasulullah SAW dan para anbiya yang lain. Tapi untuk kehidupan akhirat nanti panggilan itu ada ketika para nabi itu sudah diantaranya mengamankan surganya masing-masing dan tinggal menunggu orang-orang yang dipimpinnya, yakni umatnya. Nah sekarang kita sebagai umat Rasulullah SAW, Nabi sudah menunggu, maka panggilan itu keluar dari panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ibadi. Kalau di kalimat yang lain katakan, wadkhulu fi ibadi wadkhulu jannati. Begitu kemudian beriring kalimat itu, masuklah kalian di kelompok hamba-hambaku di sini. Setelah itu masuklah ke jannah. Itu perintahnya kira-kira demikian. Yang itu kita tunggu-tunggu. Maka di penghujung doa-doa kita itu minta waqina adzabannar, minta kami dijauhkan dari neraka. Satu-satunya jalan yang kita tuju, tempat yang kita tuju dipisahkan dari neraka itu adalah jannah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tadi kita dengan kalimat la khaufun 'alaikumul yaum. Hari ini tidak perlu kamu takut kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Satu hadis Nabi SAW menyampaikan hadis qudsi yang mana memberikan perasaan tenang untuk kita ketika kemudian biasa membaca hadis ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, wa izzati, kata Allah Subhanahu wa taala, demi kemuliaanku, la ajma'u li 'abdi, aku tidak akan pernah menyatukan kepada seorang hamba dari hamba-hambaku amnaini wala khaufaini. Aku tidak akan menjadikan dua rasa takut kepada hambaku dan aku juga tidak akan menyatukan dua rasa aman pada hambaku. Apa maksudnya dua rasa aman dan dua rasa takut? Maka kemudian Nabi menyampaikan kalimat ini. Yang pertama, in huwa amnani fid dunya akhfaituhu yauma ajma'u fihi ibadi. Kalau dia merasa aman dari aku, kata Allah, hambaku itu kalau merasa aman dari aku dalam kehidupan dunianya hari ini, akhfaituhu, pasti aku akan berikan rasa takut nanti kepadanya yauma ajma'u fihi ibadi. Hari di mana aku kumpulkan semua hambaku, pasti dia rasa takut. Kenapa? Kalaulah orang dalam kehidupan hari ini merasa aman Pak dari maksiatnya, tidak pernah kemudian terganggu apa-apa, di dunia merasa aman, pasti di akhirat nanti merasakan ketakutannya. Maka tidak mungkin kata Allah, aku jadikan rasa aman itu dua kali, aman di dunia, aman di akhirat, enggak bakal terjadi. Atau ada orang yang merasa takut di dunia, takut juga di akhirat, enggak akan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama tadi, orang yang pertama kali, orang yang merasa dirinya aman dengan maksiat dalam kehidupan hari ini, tidak akan aman di kehidupan akhiratnya. Pasti itu akan kuhadirkan rasa takut yang luar biasa kepadanya. Kenapa? Di dunia dia maksiat nggak pernah merasa sama sekali kalau Allah mengawasinya, kalau Allah mencatatnya melalui utusan-utusannya. Kecuali Ramadan begini yang langsung mungkin malaikat diistirahatkan lah istilahnya mungkin, karena langsung Allah yang memandang semua, melihat semuanya, mencatat semuanya, langsung Allah yang abadikan semuanya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kata Nabi SAW melanjutkan yang kedua, in huwa khafani fid dunya amnaituhu yauma ajma'u fihi ibadi. Kalau dia merasa takut dalam kehidupan hari ini, di dunia hari ini, aku berikan rasa aman yang luar biasa nanti kehidupan akhirat. Ya. Orang yang hari ini memilih merasa aman dari pandangan Allah, maksiatnya apa saja dikerjakan, waktunya puasa tetap juga tidak berpuasa, diperintah sholat tetap juga masih tidur, lalu kemudian kesiangan dan keburu berangkat kerja nggak juga sholat subuh misalkan, aman, nggak akan diganggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin keluarganya akan aman-aman saja, maisahnya berjalan dengan baik, hartanya mungkin bertambah. Bahkan banyak di antara orang-orang yang dulunya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit insaf kemudian begitu belajar hijrahnya itu mungkin akan dimudahkan berhaji, karena orang kaya kebanyakan berhaji, pulang dari haji hancur itu masalah, hancur bisnisnya, dia berubah kembali. Ustaz, kenapa ya sejak saya berubah dari kejahatan saya yang dulu,
saya kemudian diberikan kesempatan berhaji atau berumroh. Kenapa datang umroh kok masalah-masalah semakin menumpuk? Usaha saya ditipu sana sini, usaha saya bangkrut, usaha saya begini. Banyak Pak kami temui ketika dulu di Surabaya itu banyak. Kejadian itu banyak sekali yang kita dapati. Banyak itu lebih dari 5. Minimal begitulah kira-kira kondisi banyaknya. Setiap yang berubah-berubah dari kurang baik menjadi baik, bahkan begitu semangatnya dalam hijrahnya karena harta banyak kemudian segera berumroh, pulang umroh macam-macam yang keluar. Perlu kita pahami Pak, sebenarnya Allah cinta dengan perubahan itu. Bisa jadi harta terkumpul selama ini Allah nggak ridho dalam kehidupannya, maka ketika dia berubah, pengen Allah rubah dengan sebenar-benarnya, dibuang semuanya yang kotor-kotor itu. Maunya begitu. Saran itu disampaikan. Kadang ada yang mau ngambil, kadang ada nggak yang mau ngambil. Kenapa? Berat Ustaz, berat. Yang tadinya kita begini di depan teman-teman, eksistensi kita kelihatan. Begitu sekarang sudah mulai merayap, merata dengan tanah. Bisnis yang kita bangun dulu, kita akan mulai dari nol lagi. Berat. Kenapa? Eksistensi kita di hadapan mereka, teman-teman, nggak akan lagi ada. Lebih melihat siapa teman-temannya daripada siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tujuannya setelah baik dirinya kondisinya beriman itu, hijrahnya dengan baik, berhaji berumrah itu, pulangnya sengaja yang buruk-buruk pengen Allah buang. Tapi ya begitulah manusia Pak. Mungkin pada umumnya ketika lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu dapatnya dengan cara yang apa, sekarang pengen Allah bersihkan dengan caranya, dia tidak mau. Padahal Allah sudah mungkin nyiapkan strategi berikutnya asal dia komitmen istiqomah dengan perubahan itu. Jamaah ini orang yang merasa aman, yang sebelumnya aman, hartanya tidak masalah walaupun nggak sholat, hartanya tidak pernah bergoyang bahkan bertambah walaupun maksiatnya sudah biasa dan banyak-banyak begitu. Tinggal kita memilih, apakah kita milih aman hari ini, maksiat tidak pernah terganggu, kemudian ibadah tidak dikerjakan, atau kita milih rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang memilih rasa takut dalam kehidupan hari ini, janji Allah akan aku berikan rasa aman di hari ketika semua hamba aku kumpulkan, kata Allah. Faman aufa bi ahdihi minallah. Siapa yang paling bisa menepati janji selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buat kita Pak. Jamaah rahimahullah. Jadi kalau kita melihat sekarang kita posisi berada di Ramadan begini, yang mana Ramadan ini adalah satu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Saya yakin, kami yakin Pak, dari kita mungkin semuanya tahun lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sampaikan usiaku ke Ramadan tahun depan. Kata kita tahun lalu. Itu diungkapkan ketika batin kita sedang bersih-bersihnya, baru saja menyelesaikan sholat Idul Fitri, berjumpa dengan teman, tasafah, salaman kita, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan semoga kita berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Iya. Iyanya itu adalah amin, yang malaikat menyertai hari itu, Allah langsung iya. Kamu minta berjumpa tahun depan. Ku catat ya. Ada dalam hati, kenapa pengen berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Karena bulan itu, dulu itu ada amalan yang kita belum sempurnakan. Mungkin itikafnya tidak sempurna, malam itikaf, siang kerja lagi, atau mungkin ngikuti hanya di tanggal-tanggal ganjil, tanggal genapnya keluar, melanjutkan pekerjaan yang lain. Ada rasa penyesalan ketika Idul Fitri, berdoa pada Allah, ya Rabb, mudahkan kami berjumpa dengan Ramadan tahun depan, hari ini Pak. Karena saya ingin sempurnakan ini dari janji kita. Hari ini Pak, diingat-ingat kembali, baru hari ke-11 insya Allah Pak ya. Diingat kembali janji apa dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dicari-cari sambil renung-renung, selesai Idul Fitri, kemarin aku sholat di sini, ketemu dengan si fulan, nyampe rumah aku berjanji berdoa pada Allah menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan tahun depan, janjinya ini, boleh diingat-ingat Pak nanti. Karena ini adalah bentuk Allah mencintai kita, diberikan kembali usia kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini. Jamaah rahimahullah. Janji Allah itu ketika di hati kita sedang bersih-bersihnya, itu artinya ketika kita berdoa di kondisi-kondisi itu, bukankah kita faham
Seseorang itu akan mendapatkan kemuliaan di antaranya bersesuai dengan waktu yang mulia, atau mungkin kondisi yang bersih-bersihnya jiwanya pelaku amal itu, maka disitulah Allah mudahkan mengijabah kemudian dengan doa-doanya. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada ungkapan atau hadis Nabi SAW tadi, bahwasanya Allah itu memberikan harta dan dunia ini kepada siapa saja, baik itu orang mencintai atau orang yang Allah tidak mencintainya. Sama Pak, kita juga sehari-hari demikian. Kehidupan kita hari-hari, dimanapun kita ketemu orang, baik itu orang yang kita kenal atau baru kita kenal, bahkan belum kenal, kita memberikan senyum yang terbaik. Selalu kita bersenyum dengan mereka. Tapi hati tidak akan pernah kita berikan kecuali kepada orang yang kita cintai. Rasa sayang itu tidak akan diberikan kepada orang kecuali orang itu kita cintai. Di kantor, di tempat kerja, orang yang punya mendapatkan hati dari atasannya, maka dia akan mendapatkan senantiasa tidak hanya senyum, tapi kasih sayang, bentuk perhatiannya yang lebih dari yang lain-lain. Jemaah rahimakumullah. Itulah kemudian gambaran bagaimana Allah memilih kita di antara hamba-hambanya yang begitu banyak dalam kehidupan ini. Tapi kenapa kita ini masih diberikan istiqomah dengan keimanan itu di antara bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari buah cinta itu Allah hadirkan hari ini Ramadan untuk kita, sekaligus membalas doa kita yang dulu. Jamaah hadirin rahimakumullah. Kembali kita mengingatkan apa sih janji kita dulu. Kenapa minta dijumpakan dengan Ramadan kembali? Maka ketika hari ini Allah ijabah doa itu, perhatikan baik-baik. Sudahkah kita sempurnakan sebagaimana janji kita? Kalau kita ingin berniat dulu bersedekah banyak-banyak di bulan Ramadan, sudahkah kita anggarkan baik-baik sedekah itu? Dan sudahkah kita rencanakan ke tempat-tempat mana saja kita akan alirkan sedekah itu? Jamaah rahimakumullah, salah satu di antara rasa cinta itu Allah berikan pada kita, keimanan kita istiqomah dalam jiwa-jiwa kita, Allah mudahkan kita tetap nikmat berada di majelis-majelis ilmu. Allah berikan kita kemudahan meresapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam tilawah-tilawah kita. Itu diantaranya yang sudah masuk dalam setiap hati-hati kita. Allah memberikan Ramadan itu kepada kita, orang-orang yang dicintainya, agar kita itu menjadi orang yang bertakwa sebagaimana kita pahami di ayat-ayat itu. Kalau sudah takwa itu Pak, kalau kita ngambil satu perumpamaan misalnya, kita dalam keluarga, anak itu akan kita arahkan kemana sesuai dengan yang mungkin fashionnya dia kemana, lalu kemudian akan baik di situ. Yang pertama mungkin kita akan sekolahkan anak ini ke sekolah-sekolah pendidikan yang membawa dia taat pada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari menghafal Quran barangkali. Lalu melanjutkan ke pondok untuk mendalami, menambah pengetahuan diniyahnya. Setelah selesai masa pondoknya, sekarang masuk masa kuliahnya. Kenapa? Kamu kuliah di sini agar nanti, nah itu, kamu puasa hari ini kata Allah agar nanti menjadi orang yang takwa. Kalau kamu kuliah di sini, nanti kamu akan dapat begini. Salah satunya, kalaulah hari ini kita hanya membaca bacaan itu, mengikro apa yang Allah hadirkan hari ini, sepintas saja. Nah, nanti kalau kamu lulus di sini, kamu bisa membaca kalam Allah itu lebih dari sekedar saya. Kalau saya hanya bisa baca luar-luarnya saja, saya tidak bisa baca bagaimana ilmu dalam alam ini. Kalau untuk membaca udara, kita butuh ilmu bagaimana udara itu dibaca. Kita butuh ilmu bagaimana astronomi itu berjalan, dan bintang-bintang itu berjalan. Itu nak butuh ilmu. Kamu kalau sekolah di sini, insya Allah kamu mampu baca itu, sehingga menjadikan kamu semakin mudah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pekerjaan insya Allah ketika sudah baik-baik semua yang kamu hadirkan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menuntutmu dalam pekerjaanmu, dalam semua kehidupanmu, dan itu insya Allah lebih mudah daripada sekedar kita pengen ijazah dapat ini, kita menentukan begini tanpa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika berpuasa, salah satu bentuk ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu berpuasa dengan taat kata Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keimananmu pada Allah, keimanan pada perintah Allah Subhanahu wa taala, nanti kamu kalau sudah jadi orang bertakwa, dia bertebaran ayatnya, banyak sekali ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, salah satunya innalil muttaqina mafaza. Orang muttaqin, orang mukmin yang beriman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, banyak keberuntungan buatnya. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Yang orang takwa itu nanti tempatnya di sini di sini. Innal muttaqina fi maqamin amin. Banyak sekali.
Kalau sudah takwa di kehidupan dunia, yarzuqhum min haitsu la yahtasib, diberikan kemudahan untuk rezekinya. Yaj'al lahu makhraja, setiap permasalahannya ketika sudah dekat dengan Allah dari takwanya tadi, Allah mudahkan jalan keluarnya. Jamaah hadirin rahimakumullah. Ini yang kemudian perlu untuk kita pelajari. Karena sesungguhnya kalau kita perhatikan baik-baik, sama-sama tahun lalu kita berdoa, Pak, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang sama, waktu Syawal, sama-sama berdoa pada Allah. Ya Allah, semoga usiaku sampai ke tahun depan berjumpa dengan bulan Ramadan. Mungkin ada orang yang berdoa khusus untuk dirinya karena memang bulan itu Ramadan tahun lalu tidak sempurna ibadahnya, tapi mungkin ada juga yang tidak berdoa. Kenapa? Kalau jumpa hari dengan Ramadan itu sebuah bonus yang luar biasa, alhamdulillah. Maka kesempatan ini perbaiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua kondisi di mana orang itu dicukupkan dengan Ramadan, Pak. Saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita, sahabat kita, atau mungkin bahkan keluarga kita yang sama-sama berdoa tahun lalu minta jumpa dengan Ramadan, hari ini nggak jumpa dengan Ramadan. Kenapa? Mungkin Allah menganggapnya sudah cukup, Ramadan tahun lalu sudah bersih dosamu. Allah ridho dengan itu, maka waktunya lah kembali. Ada yang kemudian berjumpa dengan Ramadan seperti Ramadan tahun ini, Ustadz kita di Gunung Tembak itu salah satunya, masih masuk di waktu Ramadan di sore hari, sempatlah kemudian beliau ini menikmati detik-detik Ramadan. Karena kondisi kurang sehat, beliau tidak sempat kemudian bertarawih. Tapi masuk di posisi Ramadan. Jam 3 pagi waktunya sahur, Pak, pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini kita husnudzannya langsung. Allah sudah menganggap cukup tahun lalu dan kau merasakan sekian menit di bulan ini, cukuplah bagimu. Dosamu tahun lalu sudah bersih. Aku ridho kepadamu, kamu kembalilah hari ini. Itu yang pertama, Pak. Atau mungkin yang kedua, dicukupkan juga dengan Ramadan. Kalau kita melihat orang-orang tertentu, mungkin kebiasaan hari-harinya seperti apa, kemudian dia tidak nyampe ke Ramadan hari ini dari keluarga kita, saudara-saudara kita, kita perhatikan baik-baik bagaimana amalnya kesehariannya. Dia dicukupkan oleh Allah dengan Ramadan, mati saja kamu, gak usah jumpa dengan Ramadan. Kenapa? Berapa banyak Ramadan kamu lalui, gak juga berubah. Ini mana Pak kita? Mau yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama Allah cukupkan karena Ramadan sudah menghapus dosanya tahun lalu, cukup menikmati saja sebentar hari ini. Ada yang kemarin meninggal, ada yang baru saja 2 hari yang lalu meninggal. Allah cukupkan itu karena sudah cukup dosanya terhapuskan. Tapi yang kedua, sama-sama nggak jumpa dengan Ramadan, Allah cukupkan juga. Barangkali Ramadan yang kemarin kamu dikasih kesempatan nggak juga berubah, sebaiknya mati saja kamu. Bikin repot aja mungkin kalau kita bahasakan bahasa kita, Pak. Jamaah rahimakumullah. Semoga kita tidak mendapatkan yang kedua. Karena yang pertama itulah dipanggil Allah karena ridho. Jangan sampai yang kedua itu karena murka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Karena ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Allah, wa ana ajzi bihi. Sebagaimana kita sudah lazim dengan kalimat-kalimat itu. Tapi sudahkah kita maksimalkan? Bagaimana ana ajzi bihi itu kita maknai dalam kehidupan kita? Sudahkah kita paham betul bagaimana Ramadan itu hadir? Sudahkah kita pelajari baik-baik bagaimana Ramadan itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ramadan itu, Pak, kalau kita umpamakan, ibaratnya Nabiullah Yusuf alaihissalam di antara 11 saudaranya. Punya keistimewaan yang lebih, bahkan jauh daripada 11 saudaranya itu. Kalau kita umpamakan kembali, Ramadan itu ibaratnya matahari di antara bulan dan bintang yang tidak pernah memberikan manfaat lebih daripada matahari. Di siang hari matahari itu sangat Pak bermakna buat kehidupan kita. Kemarin zaman sakit-sakitnya semua orang hari itu dengan isu ditakut-takuti dan sebagainya, ketika ada orang sakit begitu, apa? Butuh sinar matahari. Berjemurnya coba di jam berapa? Kita nunggu bintang di malam hari nggak masuk, Pak. Maka matahari lah yang kemudian ditunggu jam 10, jam 11 sebaik-baiknya berjemur agar penyakit itu menghindar dari kita. Konon ceritanya demikian. Jamaah rahimakumullah. Ramadan itu Allah berikan keutamaan lebih dari 11 bulan yang lain. Walaupun ada bulan Muharram dan bulan Dzulhijjah yang sudah sama-sama punya kemuliaan.
Kalau Muharram itu identik dengan bulannya Nabiullah Musa alaihissalam, dan semua keutamaan di situ, kita juga berpuasa di situ menghapuskan dosa 1 tahun. Yang kemudian di bulan Dzulhijjah juga demikian. 10 hari pertamanya juga hal yang utama. Tapi kemudian ketika masuk di Ramadan, Masya Allah luar biasa buat kita. Di mana kemudian salah satunya Ramadan adalah bulan pemutihan. Itu sudah sering kita dengarkan bahwasanya sebuah hadis yang singkat dari Nabi SAW, siapa yang berpuasa dengan sempurna keimanannya, karena keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban, perhatikan dirinya bagaimana ingin memperoleh kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka nantinya yang benar puasanya ini, kata Allah, kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Di malam harinya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, qoma lailah, berdiri di malam itu munajat pada Allah Subhanahu wa taala dari sorenya, apalagi nambah di malam harinya. Itu juga ketika dilakukan karena Allah, bukan karena komunitas saja. Karena kadang nih beribadah itu karena komunitas. Bagus komunitas itu ada, tapi tidak kemudian menggantungkan niat itu karena komunitas. Komunitas itu menjadi wasilah untuk kita bisa taat bersama-sama. Monggo silakan. Tapi jangan sampai kemudian karena sahabat kita sholat di sana, karena grup kita sholat di sana, kita kemudian ikutan sholat ke sana. Sebaiknya boleh yang demikian, tapi begitu mau sholat jangan digantungkan karena itu. Ketika demikian, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Tarawih kita, qiyamul lail kita, itu jadi jaminan menghapuskan dosa-dosa kita. Bukankah itu pemutihan? Di bulan lain Allah nggak kasih itu, Pak. Walaupun ada yang demikian itu. Jamaah rahimahullah, kalaulah kita perhatikan Ramadan ini tidak memberikan efek apa-apa kepada orang yang kita lihat mungkin di sekitar kita, karena hari-hari ini saya juga masih jumpai orang-orang yang makan di siang hari. Kadang sengaja saya mampir, pertanyaannya cuma singkat, Mas nanti kalau sholat duhur di mana biasanya? Artinya dia muslim, Pak. Oh saya kalau sholat duhur di sana. Sudah cukup buat saya, lengkap sudah itu. Sudah makan di siang hari, ditanyakan nanti sholat duhurnya di mana Mas? Di sana. Berarti dia muslim tapi nggak berpuasa. Apakah kemungkinan mungkin beliau sedang sakit? Wallahu a'lam. Karena kadang orang sakit itu nggak nampak. Kadang seger bugar luar biasa, tapi ternyata harus cuci darah 1 pekan bisa 2 kali. Ada pekerja-pekerja kita yang berseliweran di sini, Pak, di daerah Kilang ini, Masya Allah. Ya mungkin alasannya pekerjaan berat. Jamaah rahimahullah, Ramadan itu kadang tidak ada makna bagi sebagian orang. Tidak ada sama sekali maknanya. Seakan-akan Ramadan di bulan biasa saja berlalu. Yang kita khawatirkan nanti, kalau ternyata Allah mencukupkan kita dengan 2 kondisi tadi. Enak kalau yang kedua itu, yang pertama tadi, Pak. Kenapa? Orang yang dicukupkan dengan yang pertama tadi, Ramadan cukup buatnya, karena dia, sebagaimana kita dapati, orang-orang beriman itu senantiasa menangisi dirinya. Mungkin karena berlalu Ramadan, nangis terus, ya Allah, aku khawatir usiaku nggak nyampe ke Ramadan, menangisi dosa-dosanya. Lalu kemudian Allah cukupkan, nggak perlu nyampe kamu ke Ramadan, kamu dosa sudah kuampuni. Kata Imam Ibnu Rajab bahwasanya, jika seseorang itu merasa sedih karena dosanya dan kemudian dia beramal soleh untuk menghapusnya, maka itu merupakan tanda keimanannya. Berarti cinta Allah itu masih ada. Tapi kalau kemudian yang kedua, bila Ramadan saja tidak mampu merubah dirinya menjadi taat pada Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia menangis, Pak, meratapi dirinya. Bisa jadi pekatnya dosa itu telah menyelimuti dirinya, menutup lubang-lubang celah-celah cahaya masuk pada, menutup celah-celah hidayah masuk pada nuraninya. Itu yang perlu kita pelajari baik-baik. Jamaah rahimahullah, Ramadan jangan sampai kemudian berlalu begitu saja, karena kita menganggap kita ini sudah orang bersih, kita ini tidak punya dosa. Naudzubillah. Tidak ada di setiap kita insya Allah yang merasa saya sudah bersih. Bayangkan dalam kondisi begini saja, kondisi ngaji saja, Pak, kadang terjadi orang itu dalam hatinya ada yang nggak suka dengan fulan, atau perasaan tidak suka itu dari kemarin, tidak dimaafkan tadi malam, masih dibawa sampai pagi ini. Itu menjadi catatan khusus sementara kita posisi berpuasa.
minimal akan mengurangi betapa nilai itu puasa yang sekiranya kita takar dari 1 sampai 10 atau 20, mungkin baru nyampe, kalau 20 mungkin baru nyampe 18. Gara-gara ada perasaan yang kita tidak melepasnya. Kita tidak maafkan orang yang mungkin keliru hari kemarin. Yang harusnya sebelum tidur kita sudah memaafkan itu, bahkan sebelum pulang ke rumah, kalau di luar rumah kita sudah memaafkannya. Jemaah rahimakumullah, Ramadan ini hadiah utama buat kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, yang manakala kita laksanakan ibadah-ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan Ramadan itu satu utamanya, agar kalian nanti kembali kepada Aku. Sekiranya bahasanya demikian, agar kalian nanti kembali kepadaku, kalian nggak perlu banyak-banyak mendapati hisab kalian. Karena hisab yang berat itu bukan karena dosa yang berat, Pak. Hisab yang berat itu mungkin karena hal-hal sepele dalam kehidupan kita. Kita pernah tinggal mungkin hari ini di Gunung Pipa. Tahun lalu mungkin kita tinggal di daerah yang lain. Sebelumnya kita tinggal di sana. Apalagi yang sedang tugas. Sesuai dengan perintah atasan, pindah sana, pindah sini. Di setiap tempat itu ada yang tidak dibersihkan begitu mau pergi. Itu nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, wahai penduduk mahsyar, apakah kalian ada yang kenal dengan orang ini? Semua yang kenal itu akan angkat tangan. Ya Rabb, saya kenal dengannya. Apakah pernah kalian dapatkan kedoliman darinya? Berdirilah kalian di belakangnya, sampaikan apa kedoliman yang pernah dia lakukan kepada kalian. Itulah yang buat hisab itu panjang. Dan harapannya semuanya di Ramadan bisa terhapuskan. Karena kita sudah lupa, ya Rabb, tahun lalu saya nggak tahu dosa saya, kalau siapa-siapa lupa, ya Allah. Saya pengen minta maaf kepada mereka, nggak lagi ketemu misalkan. Itu yang kita ingat, belum ingat, nggak diingat. Mudah-mudahan dengan itu, kalau kita saling memaafkan, tanpa harus ingat kamu dosa ini loh, kamu aku dulu, itu akan terhapus dengan posisi di mana kita berRamadan ini. Allah itu maha tahu, akan dihadirkan perasaan pada orang yang mungkin kita berdosa kepadanya, sehingga dia mudah juga untuk memaafkan, selama hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Ramadan ini betul-betul hadiah utama. Jangan sampai kemudian hadiah utama itu kita lalaikan. Kapan hadiah utama itu akan diterima? Karena kalimatnya ana ajzi bihi, artinya dari tanganku langsung aku berikan kepadanya, itu nanti begitu kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hari ini, yang mungkin dikasihkan hari ini hanya serpihan kecil-kecil saja sebagai manfaat yang didapat dari ketaatannya saja, tapi inti Ramadannya nanti ketika di mahsyar Allah, ini loh hadiah Ramadanmu. Silakan kau masuk sesuai panggilan itu. Sebagaimana kita paham, orang yang rajin berpuasa, yang banyak puasanya dan kualitas puasanya layak untuk dipanggil dengan pintu Ar-Rayyan, maka dengarkan panggilan dari pintu itu. Kau masuklah dari situ. Di situ, Pak. Dan akan ditentukan bagaimana setelah masuk pintu Ar-Rayyan, akan ditentukan surga yang mana kita tempati sesuai dengan apa yang menjadi nominasi dan dominasi ibadah yang kita lakukan. Jamaah hadirin rahimakumullah, barangkali ini singkat bisa disampaikan di kesempatan hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat dari yang pertama tadi, hanya orang yang dicintai Allah lah yang memberikan rasa keimanan itu. Dan iman itu perlu dibuktikan dengan ketaatan-ketaatan, dan kita sudah berusaha untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketaatan itu semakin menjadikan Allah menjatuhkan rasa cintanya lebih dari sebelumnya, dan kita semakin dekat dengan Allah, semakin takut kalau kita kemudian melenceng dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sekali lagi mohon maaf kalau kurang atau mungkin kurang sempurna. Inilah kesempurnaan saya ketika saya tidak sempurna. Karena setiap kita meyakini kita tidak ada yang sempurna. Aku qouli hadza wa astaghfiru subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.